Baik, jadi di sini saya akan membahas tentang CPU scheduling. Yang salah satu di antaranya ada FIFO, SDF, TCF, RR, dan MLFT. Nah, CPU scheduling. CPU scheduling merupakan proses dalam sistem operasi yang menentukan tugas mana dalam antrian siap atau ready yang akan diberikan ke CPU untuk dieksekusi. Nah, fungsi utamanya adalah menjaga CPU tetap sibuk dan memungkinkan untuk melakukan multitasking dengan mengalihkan CPU antar proses, sehingga memaksimalkan efisiensi dan pembagian proses yang adil. Nah, ada dua istilah dalam CPU scheduling. Yang pertama ada turnaround time, dan yang kedua adalah response time. Turnaround time adalah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu proses, yaitu waktu selesai dikurang waktu tiba. Sedangkan response time itu adalah seberapa cepat suatu proses mendapat giliran pertama, yaitu waktu giliran pertama dikurang waktu tiba. Nah, ada dua jenis algoritma CPU scheduling. Yang pertama preemptif, itu bisa menyela proses saat ini jika ada proses dengan prioritas lebih tinggi. Kekurangannya adalah jika terlalu banyak interupsi, CPU menghabiskan banyak waktu hanya untuk berganti proses atau context switching. Nah, jenis yang kedua adalah non-preemptive. Non-preemptive ini proses yang sedang berjalan itu harus diselesaikan sebelum ganti proses. Jadi, kekurangannya ini kalau proses terlalu panjang, proses lain tidak mendapat giliran. Nah, kita masuk ke algoritma CPU schedule yang pertama, yaitu first in, first out, atau FIFO. Nah, algoritma ini adalah algoritma yang paling sederhana dari algoritma yang lainnya. Lalu proses yang dilayani berdasarkan urutan kedatangan. Jadi, siapa datang duluan, dia dilayani duluan. Dan tipenya non-preemptif, yaitu nggak bisa disela kalau ada proses yang sedang dieksekusi. Nah, masalah atau kekurangan dari FIFO ini, ketika CPU menjalankan proses yang sangat besar, sehingga proses kecil di belakangnya terjebak sampai proses besar selesai. Nah, itu dinamakan convoy effect. Nah, itu bisa dilihat gambarnya seperti yang di bawah. Nah, untuk proses yang pertama dieksekusi, itu karena FIFO adalah yang pertama kali masuknya itu yang dieksekusi, berarti P1. Jadi kita tulis ini proses 1. P1 burst time itu 5. Arrival time 0 berarti dari 0 sampai 5. Terus yang kedua kita punya proses P2 atau proses 2. Burst time-nya itu tadi 2, berarti dari 5 sampai 7. Selanjutnya ada proses 3 atau P3. Burst time-nya itu 3, berarti sampai 10. Setelah proses 3 ada proses 4. Burst time-nya 10, jadi sampai 20. Yang terakhir ada proses 5, burst time-nya 5. Sampai 25. Nah, selanjutnya kita akan menghitung response time dan turnaround time dari tiap-tiap proses. Di sini sudah saya siapkan juga ada tabel. Untuk tabel FIFO, response time P1 itu 0. Untuk P2 P1 itu 0. Itu 0. P2 5 dikurang 1 sama dengan 4. P1 ini P2 P3 itu 7 dikurang 2 5. Untuk P4 10 dikurang 3 sama dengan 7. Untuk P5 nya 20 dikurang 6 sama dengan 14. Berarti 0, 4, 5, 7, 14. 0, 4, 5, 7, 14. Untuk turn time-nya
Untuk turnaround time-nya, P1 ada di 5 dikurang 0 sama dengan 5, P2 sama dengan 7 dikurang 1, P6, P3, 10 dikurang 2 sama dengan 8, P4, 20 dikurang 3 sama dengan 17, dan P5-nya 25 dikurang 6 sama dengan 19. 5, 6, 8, 17, 19. Nah, algoritma kedua itu ada SJF atau Shortest Job First. Nah, algoritma ini karakteristiknya memprioritaskan proses dengan waktu eksekusi atau burst time paling singkat dan tipenya non-preemptive, yaitu nggak bisa disela. Nah, kekurangan dari algoritma ini adalah ketika waktu datang proses atau arrival time-nya tidak sama, maka akan muncul masalah convoy effect seperti yang di Vivo tadi. Untuk penghitungannya masih sama ya, pakai tabelan ini. Soal pertama. Nah, jadi proses yang pertama itu ada, kita buat dulu chartnya ya. Proses yang pertama ada P1, dia arrival time-nya 0, karena dia arrival time-nya 0, maka dia pertama proses. Terus time-nya 5. Jadi dari 0 sampai 5. Nah, karena sekarang udah milisecond kelima, berarti ke 3 algoritma selanjutnya ini dia udah datang. Tinggal kita bandingkan mana burst time paling singkat. Berarti P2 ya. P2 burst time-nya 2, berarti sampai 7. Sekarang udah 7. Sampai milisecond ke-7. Berarti semua proses ini dia datang semua. Kita tinggal bandingkan aja yang paling kecil burst time-nya. Berarti ada P3 dengan burst time 3 sampai 10. Lalu ada P5 ya, karena P5 lebih besar daripada 10. Berarti 15 itu P5. Dan terakhir ada P4. Burst time itu 10, berarti 25. Nah, selanjutnya kita hitung lagi respon time dan burst time-nya. Turnaround time-nya. Oke, selanjutnya kita akan menghitung respon time dan turnaround time algoritma dari SJF. Nah, pertama kita cari respon time P1 itu ada di 0. P2 itu 5 dikurang 1, 4. Kalau P3 7 dikurang cycle time-nya 2, 5. P4 itu 15. Arrival time-nya 3, 12. Untuk P5 10 dikurang 6 sama dengan 4. Jadi 0, 4, 5, 12, 4. Untuk
runtime-nya untuk P1 5 dikurang 0 sama dengan 5. Untuk P2 7 dikurang 1 6. Untuk P3 10 dikurang arrival time-nya 2 dengan 8. Untuk P4 25 dikurang arrival time-nya 3 di 22. Dan terakhir P5 dia berakhir di second ke-15 kurang arrival time-nya 6 9. 5 6 8 2 9. 5 6 8 2 9. Nah, algoritma yang ketiga ada STCF, yaitu SJF plus preemptive atau bisa disalah. Karakteristiknya mirip kayak SJF, tapi dia tipenya preemptive. Nah, masalah atau kekurangan dari STCF ini adalah proses yang besar akan mendapatkan respon time yang sangat besar ketika banyak proses kecil di depannya. Jadi proses besar ini menunggu. Jadi itu namanya starvation. Nah, untuk perhitungannya kita masih pakai tabel yang sama ya. Proses pertama udah pasti proses 1 karena arrival time-nya itu 0, yang 5. Nah, di sini kita lihat di proses 2 ini datang menit. Ini di second ke 1. Karena burst time P2 lebih kecil daripada P1, maka di sini kita buat 0 sampai 1, lalu disusul dengan proses 2. Dan proses 2 sampai selesai. Sampai burst time 2 berarti 3. Selanjutnya di arrival time 3 ini proses 3 udah muncul dan dia lebih kecil dari P1, berarti P3 dulu. P3 burst time 3 6 lanjut dengan di milisecond ke-6 ada dua proses, yaitu P1 dan P5 dengan burst time yang sama. P1 tadi kan udah berkurang 1 milisecond, berarti P1 ini posisinya adalah 4 milisecond. Berarti kita utamakan P1-nya dulu. P1 karena 4 milisecond berarti ada 10. Lanjut dengan P5 dengan burst time-nya 5. 16. Terus P4 burst time. Oke. Sekarang kita hitung respon time, turnaround time dari algoritma STCF. Untuk respon time-nya, P1 ada di 0, P2 ada di 1 dikurang arrival time-nya 1 sama dengan 0. Untuk P3 itu ada di 3 dikurang arrival time-nya 2, 1. Untuk P4 dia dieksekusi di 15 kurang arrival time-nya 3 dengan 12. Dan terakhir P5 dieksekusi di milisecond ke-10 dikurang arrival time-nya 6 dengan 4. 0 0 1 12 dan 4. 1 12 dan 4. Nah, sekarang untuk turnaround time-nya. Untuk P1 terakhir dieksekusi di milisecond ke-10 kurang 0 dan 10. Untuk P2 jadi 3 kurang arrival time-nya 1 berarti 2. Untuk P3 di 6 dikurang arrival time-nya 2
berarti 4 untuk P4 terakhir dieksekusi 25 kurang arrival time-nya 3 sama dengan 22, yang terakhir P5 terakhir dieksekusi dimasukkan ke 15 dikurang arrival time-nya 6 sama dengan 9, masukin ke tabel 10, 24, 22, dan 9. Nah, selanjutnya ada algoritma RR atau round robin. Nah, ini agak unik karena dia punya karakteristik yang beda dari yang lainnya. Salah satunya itu setiap proses memiliki irisan waktu atau time slice yang sama. Nah, lalu yang kedua ada sangat adil dalam pembagian jadwal dan tipenya preemptif. Nah, kekurangan dari round robin ini adalah time slice yang terlalu kecil, maka konteks switch tinggi atau pergantian proses itu banyak. Jika time slice terlalu besar, akan jadi mirip seperti algoritma FIFO. Untuk perhitungannya, datanya masih sama, bedanya di sini ada yang namanya time quantum. Nah, ini adalah jatah tiap programnya. Jadi time quantumnya 3. Langsung buat aja bukan chartnya. Karena yang datang pertama P1, jadi kita masukin P1 dulu. Dari 0, karena time quantumnya 3 berarti sampai 3. Lalu lanjut ke P2. Nah, P2 ini burst time-nya 2. Jadi dia maksimal cuma sampai 2 aja, di sini 5. Dan yang nomor 2 ini habis. Terus lanjut ke P3. Nah, di P3 burst time-nya 3 pas ya sama time quantumnya. Jadi 8. Terus burst time-nya habis. Tandain. Lanjut ke P4. Nah, P4 ini burst time-nya 10. Kita kurang 3. Berarti di sini sampai 11. Terus lanjut ke P5. P5 ini burst time-nya 5, kita kurang 3 juga. Jadi di sini sampai 14. Nah, ini berarti P1 kan sisa 2 lagi. Berarti habis. Di sini P1, di sini 2, berarti 16. Terus lanjut, masih ada P4 dan P5. P4, P4 3 lagi, berarti sini 19. P5, sisa 2, berarti 21, habis. Terus di sini P4, karena sisa P4 ya, 24, dan sini P4 lagi, 25. Sip. Nah, jadi round robin kayak gitu. Selanjutnya kita isi tabelnya. Di sini udah saya siapin juga tabelnya. Untuk respon time-nya, yang P1 tetap ya, tetap 0. Terus untuk P2 itu dia dilayani di second ketiga, datangnya 1 berarti 2 ya. 2. Terus P3 arrival time-nya 2, respon time-nya 5. Berarti 3. Nah, untuk P4 arrival time-nya di 3 millisecond, dilayani di millisecond ke 8.
Berarti 8 kurang 3, 5. Terus kasih 5. Untuk P5, respon time-nya 11 dikurang 6. Berarti 5. Nah, sekarang turnaround time-nya dari P1. P1 selesai menyelesaikan ke 16. 16 dikurang 0. Berarti 16. Terus P2. P2 itu selesai menyelesaikan ke 5. Arrival time-nya 1. Berarti 4. Untuk P3 selesai menyelesaikan ke 8 ya. 8. Arrival time-nya 2. Berarti di sini 6. Untuk P4 itu selesai menyelesaikan ke 25 dikurang 3. Berarti 22. Dan terakhir P5 dia selesai menyelesaikan ke 21, datangnya menyelesaikan ke 6. 1 dikurang 6, 12. Oke. Nah, berikut adalah hasil dari perhitungan rata-rata respon time dan turnaround time dari keempat algoritma. Dari data ini, algoritma yang memiliki rata-rata turnaround time atau proses penyelesaian tercepat itu dipegang oleh STCF dengan rata-rata 9,4. Alasannya karena algoritma ini menyelesaikan semua proses kecil terlebih dahulu, lalu proses besar, sehingga proses tidak lama menunggu. Lalu untuk memaksimalkan proses interaktif, yaitu dengan respon time terendah dipegang oleh round robin, dengan catatan quantum time-nya tidak terlalu besar. Karena kalau terlalu besar, dia tidak akan bisa menangani proses interaktif. Nah, yang terakhir kita ada algoritma yang namanya MLF Key atau multi-level feedback queue. Nah, di sini yang paling unik dan paling kompleks ya, dan yang paling bagus juga. Karakteristiknya yang pertama itu membagi ready queue menjadi beberapa antrian berdasarkan prioritas. Seperti gambar di samping kiri ini ada beberapa prioritas dari Q8 yang tertinggi sampai Q1 yang terendah. Yang kedua, tidak perlu mengetahui durasi proses atau burst time. Nah, keempat algoritma sebelumnya itu perlu tahu yang namanya burst time-nya dulu, supaya bisa diurutkan. Kalau MLFK tidak perlu. Yang ketiga, memiliki beberapa aturan. Nah, aturannya gini. Yang pertama, jika prioritas A lebih besar daripada prioritas proses B, A dijalankan dan B tidak dijalankan. Yang kedua, jika prioritas proses A sama dengan prioritas B, maka kedua ini akan dijalankan bergantian dengan round robin atau pakai time slice. Nah, yang ketiga, proses baru selalu masuk antrian prioritas tinggi. Jadi, awalnya itu semua proses akan masuk ke prioritas paling tinggi. Lalu yang keempat, proses menghabiskan jatah waktu, maka turun prioritas. Jadi setiap uh, prioritas itu ada quantum time-nya. Jadi jika satu proses habis quantum time-nya, jatahnya, dia akan turun prioritas. Yang kelima, setiap periode S, semua proses naik ke prioritas tertinggi. Nah, ini yang namanya priority boost. Agar proses yang sudah sampai prioritas bawah, itu punya kesempatan lagi untuk dieksekusi, jadi tidak terjadi starvation. Nah, untuk perhitungan MLF ini, kita masih pakai tabel data yang sama ya. Bedanya di sini ada quantum time tiap prioritas. Untuk Q2 time quantum time-nya itu 3, kalau Q1 quantum time-nya 6, dan Q0 quantum time-nya 10. Nah, kita mulai dari proses ke P1 dulu. Untuk P1 dia dari
0 sampai 3 ya, karena quantum time-nya 3. Lalu dilanjut dengan P2. P2 itu 2, karena lebih kecil dari quantum time-nya berarti di sini habis. 5, ini centang. Lanjut ke proses selanjutnya ada P3. P3, first time-nya 3, berarti habis juga ya. 8, checklist di sini. Selanjutnya ada P4. Nah, P4 sini first time-nya ada 10. Berarti kita kurang 3, 8 tambah 3, 11. Ini 3, sisanya 7. Terus P5, proses kelima, first time-nya 5, berarti sini 14, sisa 2. Ini sisa 2 juga. Nah, kita lanjut ke P1 lagi. Nah, di sini agak unik ya. 15. Nah, karena di sini ada priority boost-nya di periode ke-15, berarti sini semua proses naik. Garis. Nah, kita buat di sini P1 lagi. Dia sampai, karena dia udah berkurang 1 ya. Jadi ini sisa 1. Jadi di sini dari 15 sampai 16. Ini habis. Sisa P4. P4 dan P5 juga naik ya. Karena priority boost-nya. P4 masih ada 7. Berarti kita kurang 3 jadi 4. Sini 19. Terus P5 habis ya, berarti 2, 21. Nah, karena jatah P4-nya udah habis, di quantum time 1 kita turunkan dia quantum time 2. Di quantum time 2. Berarti 2. P4. Di sisa 4 berarti dari sini 21. Karena quantum time di Q1 ini 6, jadi langsung habis ya. Sampai 25. Selesai. Kita lanjut mengisi respon time-nya dan untuk perhitungan MLF ini P1 respon time-nya sama ya. Bedanya di sini ada quantum time sama kayak ini ya. Untuk Q2 kayak quantum time-nya itu 3. Kalau Q1 quantum time-nya 6 dan Q0 quantum time-nya 10. 3. Kita mulai dari proses 5 ke P1 dulu. Oke. Untuk P1 dia dari turnaround time-nya 0 sampai 3 ya, karena quantum time-nya P1 itu selesai di lalu 16. Dilanjut dengan berarti 16 dikurang P2 0 berarti 16 ya. 16. Terus P2 itu 2, karena lebih kecil dari quantum time-nya berarti sini habis. P2 5 itu dia selesai di selanjutnya second ke-5 ke
dikurang arrival time-nya selanjutnya ada 4. P3 untuk P3 dia selesai di untuk habis juga ya. Jadi second ke-8 dan arrival time-nya di ada 2. Kurang 2 berarti 6. P4 selesai menyelesaikan ke 19. Nah, P4 sini burst time-nya ada 10. 25 berarti kita kurang 3. 25 dikurang arrival time-nya 3. 11 berarti 22. Yang terakhir P5 selesai menyelesaikan ke 21 dikurang arrival time-nya 6. Terus dengan P5 15. P5 16. Burst time-nya 5. Di sini 14. Sisa 2. 16. Ini sisa 2 juga. 4. Nah, kita lanjut ke P1 lagi. 22 dan 15. 22 di sini 15. Agak unik ya. 15. Nah, karena di sini ada priority boost-nya di periode ke-15, berarti sini semua proses naik. Garis. Nah, kita buat di sini P1 lagi. Dia sampai karena dia udah berkurang 1 ya. Jadi ini sisa 1. Jadi di sini dari 15 sampai 16. Ini habis. Sisa P4. P4 dan P5 juga naik ya. Karena priority boost-nya. P4 masih ada 7. Berarti kita kurang 3 jadi 4. Sini 19. Terus P5 habis ya berarti 2 21. Nah, karena jatah P4-nya udah habis, di quantum time 1 kita turunkan dia quantum time 2. Di quantum time 2. Berarti 2. P4. Di sisa 4 berarti dari sini 21. Karena quantum time di Q1 ini 6, jadi langsung habis ya. Sampai 25. Selesai. Kita lanjut mengisi respon time-nya dan turnaround time-nya. Untuk P1, respon time-nya masih sama. Harusnya sama kayak ini ya. Sama kayak round robin. 0, 2, 3, 5, dan 5. Oke. Untuk turnaround time-nya P1 itu selesai di 16. Berarti 16 dikurang 0 berarti 16 ya. 16. Terus untuk P2 itu dia selesai di second ke-5 dikurang arrival time-nya 1 sama dengan 4. Untuk P3 dia selesai di quantum time. Ini second ke-8 dan arrival time-nya di 2. Kurang 2 berarti 6. P4 selesai di menyelesaikan ke 19. Oh sorry, 25 dikurang arrival time-nya 3.
Berarti 22 yang terakhir ke 5 selesai dimenyelesaikan ke 21 dikurang real time-nya 6 dengan 15. Oke. 16 4 6 6 22 dan 15. 22 dan 15.